Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Afiani Malik. Terima kasih, selamat malam para narasumber dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tanpa tedeng aling-aling, Presiden Donald Trump menegaskan Yerusalem menjadi ibu kota Israel dan akan memindahkan kedubes Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem. Klaim sepihak Presiden kontroversial itu mematik dan menyalakan kembali bara dalam upaya perdamaian Palestina dan Israel. Lalu apa implikasi keputusan Trump bagi stabilitas kawasan Timur Tengah dan bagaimana perjuangan diplomasi Indonesia demi kemerdekaan Palestina secara penuh? Inilah Opsi, opini dua sisi malam hari ini, bara baru Palestina. Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. I stand here wearing this Palestinian scarf to show strong commitment of Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengulas episode kali ini, bara baru Palestina, sudah hadir Wakil Ketua Komisi 1 DPR Hanafi Rais. Selamat malam, Mas Hanafi. Kemudian cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat, Prof. Komarudin, selamat malam. Pemerhati kemanusiaan Indonesia di Palestina, Abdillah Onim. Mas Onim, selamat malam. Dan Guru Besar Politik Internasional UPH, Alexius Jemadu. Pak Alexius, selamat malam. Baik, langsung saya berikan pertanyaan pertama, Abdillah Onim. Anda baru saja tiba di Indonesia dari Gaza. Bagaimana situasi di sana saat ini pasca Trump mengumumkan soal kepindahan ibu kota Israel? Iya, perlu saya sampaikan bahwa sudah 4 hari ini pihak Israel melancarkan agresi ke wilayah Jalur Gaza yang menewaskan 4 warga Jalur Gaza. Satu diantaranya adalah bayi berusia 6 bulan. Dan sudah lebih dari 1.100 warga Gaza, warga Palestina baik itu di Yerusalem maupun di Jalur Gaza, mereka mengalami luka-luka. Dan memang sampai dengan saat ini eskalasi serangan yang dilakukan oleh pihak Israel itu semakin meningkat, terutama pada saat pagi hari maupun sore hari. Bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari pasca pengumuman Trump, kemudian ada katakan tadi ada serangan dari Israel, ini saling serang antara Palestina dengan Israel di sana. Iya, jadi kebetulan saya tinggal di wilayah Jalur Gaza sudah lebih dari 10 tahun, baru keluar 2 bulan lalu. Perbatasan antara Gaza dan Mesir ditutup rapat, perbatasan antara Gaza dan Israel ditutup rapat, yang akhirnya bantuan kemanusiaan ini tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Jalur Gaza. Sampai dengan saat ini hampir setiap hari tidak kurang dari 5 bayi di Gaza itu karena tidak diizinkan untuk dievakuasi ke rumah sakit di luar, akhirnya tewas mereka. Jadi memang mayoritas jika terjadi peperangan seperti ini, yang saya lihat di lapangan itu yang menjadi korban hanyalah anak-anak, wanita dan warga sipil seperti itu. Lalu bagaimana bertahan diri dengan situasi seperti saat ini di mana blokade juga terjadi? Iya, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap wilayah Jalur Gaza, mereka memblokade dan hanya diizinkan pasokan dagangan hanya milik Israel yang diizinkan masuk ke wilayah Jalur Gaza. Mereka berdagang di Gaza untuk memperkuat perekonomian Israel. Jadi memang bisa dikatakan Israel mengambil keuntungan di atas penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Terutama pada pasca pengakuan yang dilakukan oleh Donald Trump, ini sejarah panjang. Jadi sudah lebih dari 70 tahun keputusan ini baru muncul kali ini dan motifnya kita juga tidak tahu. Tiba-tiba dikeluarkan. Presiden Obama tidak berani untuk mengambil keputusan pengakuan. George Bush tidak berani karena mereka paham bahwa di Yerusalem tersebut tidak hanya miliknya orang Kristen, akan tetapi mayoritasnya Muslim di sana dan juga orang Yahudi. Jadi memang perjanjian pada tahun 1967 dan juga 1948 yang kita kenal dengan perjanjian Camp David dan juga Oslo, itu mereka tidak menyentuh kota Israel, ibu kota Yerusalem ini, karena mereka sangat memahami bahwa Yerusalem ini di dalamnya ada 3
agama seperti itu. Membaca ke depan, apa yang akan terjadi sebelum saya pindah ke narasumber yang lain? Iya, ada di pejuang Palestina di Gaza itu mereka sudah menegaskan bahwa jika dalam 1 minggu ini, terutama hari ini, mereka menegaskan bahwa jika selama 10 hari ke depan Trump tidak menarik pengakuannya, maka pejuang Palestina yang ada di Gaza, pejuang Palestina yang ada di Yerusalem itu mereka akan melakukan tindakan. Mereka sangat memahami apa yang harus mereka lakukan untuk menarik kembali statement yang telah dikeluarkan dalam oleh artian Trump. membuka perang kembali. Iya, jadi bisa dikatakan bahwa Donald Trump menabur garam di lukanya masyarakat Palestina. Jadi kan sudah lebih dari 70 tahun warga Palestina ini kan dijajah tidak mendapatkan bantuan, terus rumah mereka digusur, terus lahan mereka digusur juga. Tiba-tiba ada keputusan seperti ini. Ini kan bisa memvakumkan perdamaian antara dua negara, antara Israel dan Palestina. Sedangkan PBB sampai dengan saat ini PBB beberapa tahun lalu mereka kan sudah mengakui negara Palestina, ternyata pihak Israel tidak mengakui. Seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Ini testimoni langsung dari orang yang tinggal bertahun-tahun di sana. Pak Alexius, saya minta tanggapan Anda. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Trump dari sebuah statement yang akhirnya mengguncang dunia? Ya, pertama yang saya lihat bahwa Presiden Trump menepati janji yang dia berikan kepada konstituennya, bahwa dia akan melakukan itu. Dan sekarang kita sudah lihat bahwa dia sudah mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan kita lihat juga bahwa sebetulnya itu undang-undangnya sudah ada sejak tahun 95. Presiden-presiden sebelumnya seperti dikatakan tadi itu memiliki suatu sense ya bahwa ini sensitivitasnya sangat tinggi dan ini akan membahayakan keamanan Amerika Serikat, keamanan secara global. Akan terjadi eskalasi kekerasan di mana-mana, tetapi rupanya Presiden Trump tidak memperhitungkan itu. Artinya dia mempunyai satu self confidence yang tinggi bahwa ini kepentingan Amerika, apapun harus dilaksanakan regardless ya. Terlepas dari apa yang terjadi, saya putuskan, saya umumkan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota Israel. Termasuk soal ancaman melakukan intifada? Ya, kita akan melihat bahwa eskalasi yang seperti dikatakan tadi itu akan terus terjadi dan akan jadi sulit ke depan kita bagaimana mengembalikan pihak-pihak yang bertikai ini ke meja perundingan, karena perundingan itu selalu mengasumsikan ada yang mempertemukan, ada honest broker, ada mediator. Iya, ada mediator. Nah, saat ini Amerika Serikat dengan pengumuman ini kredibilitasnya itu kelihatannya semakin pudar. Tidak hanya di mata negara Arab, tapi juga di mata sekutunya sendiri. Ya. Nah, ini yang menjadi kesulitan ke depan, kira-kira bagaimana menghentikan eskalasi kekerasan yang tadi tidak kita kehendaki sampai bayi ada yang jadi korban. Nah, ini segera harus dihentikan demi kemanusiaan. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang kita harapkan. Siapa yang bisa membawa itu? Trump mungkin tidak akan mendengar ya, meskipun 14 Amerika Serikat sekarang negara. Ini sudah tidak lagi. Akhirnya kita kembali kepada mekanisme multilateral, yaitu pertama Dewan Keamanan PBB. Karena itu suatu lembaga yang saat ini masih punya kredibilitas ya. Dan di situ kan masih ada 4 yang lain. Nah, 4 yang lainlah ini yang kita harapkan punya kepedulian untuk mengembalikan situasi di mana kemungkinan untuk negosiasi diplomasi itu dibuka. Dan itu tidak ditutup sama sekali. Karena kalau itu ditutup sama sekali, persis yang terjadi itu adalah kekerasan sporadis di mana-mana akan terus muncul dan kita tidak bisa menghentikannya. Oke, Prof. Komar, bagaimana Anda lihat posisi Indonesia? Sebentar lagi juga ada KTT Oki yang berlangsung hari Rabu. Ya, ini satu bahasa ya di Indonesia, dari presiden sampai masyarakat satu bahasa against keputusan ini. Dan ini harus digerakkan bersama kekuatan dunia. Dengan demikian agar terjadi pressure, perubahan, baik jalur diplomatik maupun masyarakat harus terus jangan berhenti. Sebab hanya dengan cara itu, kita itu kemudian didengarkan. Nah, yang kedua, saya berharap bahwa ini siapa tahu dan semoga akan menjadi titik balik kebangkitan Palestina. Jadi ada unintended implication. Jadi ketika Trump ini kemudian menekan dan rupa, dan yang terjadi kemudian dunia malah bersatu, maka siapa tahu yang terjadi dan semoga justru ini baik ada kebangkitan baru bagi Palestina. Saya harap begitu yang terjadi. Anda lihat arahnya ke sana? Ya paling tidak ini harapan ya, walaupun saya juga
membaca ya. Ini Trump loh yang kemudian juga tidak main-main dengan apapun yang Oh iya, diucapkan, saya dia nggak juga cuma masih bluffing baca-baca, atau tentu dia punya kalkulasi ya, cukup matang mengapa seberani itu gitu kan. Tapi siapa tahu kalau memang kekuatan dunia, lebih dunia Islam dan yang lain, ini yang tersinggung kan tidak hanya umat Islam kan. Orang Kristen juga, pejuang kemanusiaan juga, ya. Ini kan kalau semua menyatu, sinergi jadi satu, ini kan nanti akan ada unintended implication di luar dugaan Trump itu sendiri. Semoga ini yang terjadi. Oke, baik. Mas Hanafi, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia, statement dari Presiden mewakili juga bangsa Indonesia. Presiden juga berkali sempat mengangkat soal isu Palestina dalam janji kampanyenya. Ini kita masih lemah atau kita punya sesuatu bargain power yang memang bisa dipegang? Saya ingat dulu Presiden ketika memimpin konferensi Asia Afrika di Bandung itu, selain mengatakan bahwa kita masih punya hutang untuk memerdekakan Palestina, itu Presiden juga waktu itu punya seruan yang agak progresif, memboikot produk Israel. Nah, yang saya tunggu Presiden juga mengatakan selain kecaman kemarin, memboikot produk Amerika. Gitu. Karena saya kira kita tidak cuma membutuhkan diplomasi yang sifatnya kecaman, tapi juga perlu ada diplomasi yang sifatnya lebih sustainable dan juga lebih membuat pressure bagi Amerika sehingga sikap politiknya itu bisa berubah membatalkan keputusan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan Dewan Keamanan PBB kemarin sudah bersidang darurat hari Jumat, isinya cuma kecaman saja, tidak lebih dari itu. Kemudian Liga Arab hari Sabtu kemarin baru saja bersidang darurat, isinya juga sama, cuma kecaman saja, tidak lebih dari itu. Nah, saya mengusulkan kepada pemerintah Indonesia melalui forum OKI Rabu depan bisa menggalang kekuatan negara manapun khususnya dunia Islam untuk mendesak PBB menggelar majelis umumnya, bukan Dewan Keamanan, majelis umumnya menggelar sidang istimewa darurat. Karena di majelis umum PBB ini sifatnya lebih egaliter dan tidak bisa diveto kalau menghasilkan resolusi. Jadi Amerika Serikat tidak bisa bersembunyi di balik hak vetonya. Ya, dan saya kira ini misi yang tidak sekedar politik tapi ideologis. Kenapa? Karena sebenarnya the crux of the problem, inti masalahnya ini adalah Israel yang memang punya ideologi Zionisme. Zionisme itu di PBB tahun 1975 sudah dinyatakan sebagai ideologi rasisme dan diskriminasi rasial. Jadi saya pikir ini tidak sekedar masalah yang temporal, ini harus diselesaikan dan kita sudah berjanji loh dulu pada masyarakat Palestina kita masih punya hutang untuk membebaskan. Jadi saya pikir manfaatkan seluruh kesempatan diplomasi internasional ini bagi Indonesia dan Indonesia bisa mengambil kevakuman kepemimpinan dunia Islam sekarang ini. Sekarang Saudi sedang bingung dengan masalah domestiknya sendiri. Kemudian juga ada Iran yang mulai menjadi emerging power di Timur Tengah. Kenapa tidak Indonesia ini menjadi kekuatan Islam baru untuk memimpin kekuatan dunia Islam maupun negara lain yang pro dengan hak asasi manusia membatalkan keputusan Amerika itu. Oke, baik. Menarik. Kita akan lanjutkan apa memang Indonesia punya peran sebegitu besar dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dan perlukah kita menimbang hubungan diplomatis antara Indonesia dengan Amerika Serikat? Sesaat lagi di Opini Dua Sisi.